mungkin bagi para wali santri yang ada di rumah, itu melihat bagaimana perkembangan putra-putrinya tapi tidak secara langsung. Ibarat seorang tamu yang akan kita suguhi kopi, ya. Ketika mau disuguhkan itu, ya mungkin yang sudah ngebet, ya, pengen kopinya, ya, itu bertanya-tanya, ini kapan sih kopinya tersedia gitu ya. Tapi bagi tuan rumah yang menyediakan kopinya secara langsung itu mengetahui tahapan demi tahapan, ya. Mulai dari airnya dipanaskan, kemudian kopinya diseduh, kemudian wanginya, aromanya mulai tercium, ya. Masya Allah, ya, 2 tahun berproses, wanginya itu sudah betul-betul tercium. Bahkan bukan hanya kami, Syekh yang biasa membimbing merasakan perkembangan yang luar biasa. Yang menjadi spesial di bulan Ramadan tahun ini, kunjungan dari Fadilatul Syekh Nasruddin Isam At-Tamadi. Kita bisa sholat tarawih di belakang Syekh, dan para santri bisa secara langsung menyetorkan bacaan mereka kepada Syekh langsung di halaqah-halaqah Quran. Dari situlah kemudian Fadilatul Syekh menemukan kekeliruan-kekeliruan santri di dalam bacaan mereka yang itu tidak ditemukan pada saat pada saat online. Kunjungan beliau ini begitu sangat berkesan, ya. Biasanya makroah dilaksanakan secara online, ya. Makroah itulah program tashih al-qiraah. Nah, sekarang bukan hanya online, tetapi juga secara langsung, ya, di Ma'had. Selain program-program yang lain, yaitu program kajian kitab, ya, kajian kitab bagi para asatidz, dan juga ada kajian kitab untuk para santri dan juga para wali santri, ya. Di mana kita mengkaji kitab Wasaya Al-Aba lil Abna. Disitulah kemudian para santri diberikan bekal oleh Syekh bagaimana mereka itu sukses di dalam menuntut ilmu, juga memiliki adab yang luhur terhadap para orang tua, memiliki adab yang luhur terhadap para asatidz, ya, para asatidz yang membimbing mereka selama 24 jam, ya. Kalau bukan nasihat para asatidz, nasihat siapa lagi yang kemudian didengar oleh para santri? أنا أقول سأستقبلكم في مصر، ولكن يعني أملي إن شاء الله ورجائي من الله عز وجل أن تستقبلوا أنتم هنا وكأنه فرع للأزهر هنا في معهد شرف الحرمين، فتستقبلون أنتم من يأتي من أهل إندونيسيا هنا. نعم. وهذا هو الأزهر، فرع الأزهر. فرع. نعم. Kalau tadi beliau mengatakan bahwa insya Allah saya akan menyambut kalian ketika hadir dan nyampe di Mesir. Tapi kemudian beliau mengatakan bukan cuma seperti itu, tapi nanti kalian akan menyambut para santri dari seluruh penjuru Indonesia, mungkin dunia, di pesantren ini. Kenapa? Karena pesantren ini akan menjadi cabang dari Al-Azhar Kairo. Syekh memiliki harapan besar, dan saya memiliki keyakinan nanti ke depan ini MSA ini layak untuk menjadi cabang Al-Azhar Asy-Syarif di Indonesia. Kami sendiri para asatidz yang memang melihat, Masya Allah, perkembangan santri ini sangat luar biasa. Yang awalnya, ya, mutun kitab itu kan kita hanya hafalkan per paragraf, ya, dan itu cukup kemudian mereka bisa menjawab soal-soal ujian. Tapi ternyata Masya Allah, setelah kitab itu disampaikan, setelah kitab itu dipelajari, para santri itu hafal kitab tadi. Babul mubtada wal khabar. Al mubtada wal ismul marfu'ul ari anil awamil lafdhiyah wal khabaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Nahwu qaulik Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wal
wal mubtada qisman zahirun wa mudmar fa zahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmar isna asyar wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ini menjadi kesan yang luar biasa. Bahkan Syekh pada saat itu mengatakan ke saya duduk di samping beliau, ini perlu direkam ini. Saya harus bawakan videonya pulang ke Mesir. Saking terkesannya acara tersebut bagi Syekh. Mereka bukan hanya hafal dalil, tetapi bagaimana kemudian dari dalil itu bisa disimpulkan menjadi hukum. Dalam usul fikih ada yang disebut dengan wajhul istidlal. Nah, pembahasan tentang wajhul istidlal itu belum masanya untuk santri saat ini. Tapi ternyata Masya Allah, ketika kita coba kemarin kegiatan musabaqah bahtul masail, ya, jadi santri kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya. Di sini dituliskan indal darkil datang tawilah, bisa juga ini fi hal shaum. Kadang orang berpuasa kan lama, jadi nggak ada perbedaan. Jadi ini maksudnya disamain itu juga, disamain antara yang sahih juga sama yang puasa juga. Ini survive. Kita coba lihat di kitab Asy-Syaikh Fathul Qorib, Asy-Syaikh Imam Bajuri, Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, juga dikarang oleh Imam Ibrahim bin Muhammad Ahmad Al-Bajuri. Di sini juga disebutkan mungkin karena di situ bilangnya di hadis sahih. Ya mungkin beda juga di sini. Karena perbedaan niat ya antara orang yang saum sama yang bukan. Di sini juga makanya disebutkan walau hukman itu juga ada dikatakan ada mutarohata di musik. Jadi orang yang imsak bukan saum. Jadi misalnya dia ini habis karena dia lupa niat, dia kan harus wajib imsak juga nanti wajib qadha. Makanya dia imsak sampai ghurub syams, berarti sampai berbuka. Kemarin yang dibahas itu berkaitan dengan rakaat sholat tarawih dan juga hukum siwak sebelum zuhur. Masya Allah, antusias santri yang luar biasa ya. Bahkan rujukan yang ada di Ma'had itu tidak cukup ya, tidak cukup. Yang kami asalnya merasa udah cukup karena santri kan belum harus memerlukan kitab-kitab yang besar. Tapi ternyata Masya Allah, untuk bahas tentang rakaat sholat tarawih saja ya, Al-Fakir harus bantukan buka hampir 10 kitab itu. Ya, santri bertanya bagaimana di kitab syarah Al-Minhaj ya, mulai dari Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, kemudian Nihayatul Muhtaj, kita bukakan dengan para santri semua. Bahkan ada santri yang minjem kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ketika Al-Fakir tanya, ya itu ada pembahasannya di kitab Subulus Salam. Sudah baca, Ustaz? Itu ada pembahasannya di kitab Bidayatul Mujtahid dari Imam Ibnu Rushd. Kita sudah baca, Ustaz. Masya Allah. Tadi yang sudah kita lihat bagaimana natijah, bagaimana hasil yang sudah mulai bisa kita rasakan, mulai bisa kita petik. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah dan Masya Allah mujahadah wa muwadhabah. Ya, karena adanya kesungguhan seperti firman Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masya Allah. Kalau kita punya himma aliyah, maka Allah akan buka jalan itu. Allah akan buka jalan itu. Ya. Dulu Pak Yai memiliki visi besar ya, bagaimana Ma'had ini mampu mencetak para calon ulama yang kompeten untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang ya. Visi besar ini dulu bagi kami itu baru mimpi. Tapi Masya Allah ya, ketika ini sudah dijalankan ya, sudah berproses, kami betul-betul menjadi lebih yakin bahwa apa yang kami mimpikan itu bisa terwujud ya. Kenapa Al-Fakir bisa menyampaikan ini? Karena langsung terlibat di dalam proses ya. Ibaratnya kalau orang ingin disuguhkan kopi, mungkin bagi para wali santri yang ada di rumah itu melihat bagaimana perkembangan putra-putrinya tapi tidak secara langsung. Ibarat seorang tamu yang akan kita suguhi kopi ya. Ketika mau disuguhkan itu ya mungkin yang sudah ngebet ya, pengen kopinya ya, itu bertanya-tanya ini kapan sih kopinya tersedia gitu ya. Tapi bagi tuan rumah yang menyediakan kopinya secara langsung itu mengetahui tahapan demi tahapan ya. Mulai dari airnya dipanaskan, kemudian kopinya diseduh,
kemudian wanginya, aromanya mulai tercium ya. Dan kami ini ibarat tuan rumah ya, tuan rumah yang menyediakan kopi tadi atau kohwah tadi itu. Masya Allah, 2 tahun berjalan ya, 2 tahun berproses, wanginya itu sudah betul-betul tercium. Bahkan bukan hanya kami, Syekh yang biasa membimbing merasakan perkembangan yang luar biasa. Pada saat forum tanya jawab dengan para santri di kelas, itu ada seorang santri yang bertanya, Syekh, apakah Anda ingin menyekolahkan putri Anda di Indonesia ya, seperti di Ma'had Syaraful Haramain? Syekh kemudian menjawab, memiliki keinginan itu, memiliki harapan itu, karena santri itu dibimbing oleh para asatidz, oleh para musyrik 24 jam ya. Jadi Syekh itu memiliki harapan bisa menyekolahkan putrinya di Indonesia ya. Bila Syekh dari Al-Azhar saja memiliki harapan untuk menyekolahkan putri Indonesia ya, tentu bagi kita yang sangat dekat gitu ya, lebih pantas lagi untuk mendidik putra-putrinya di ma'had-ma'had yang ada di Indonesia. Ya, tentunya itu yang sangat ditunggu-tunggu ya, sangat ditunggu-tunggu. Dan nampaknya karena kepadatan itu, yang ditunggu-tunggu itu menjadi tidak terasa, tiba-tiba liburan gitu ya, tiba-tiba liburan. Yang membuat Al-Fakir terharu juga itu, ada santri yang tidak pulang tahun ini itu karena ingin menggunakan waktu liburan ini untuk membaca kitab. Masya Allah ya. Dengan kitab-kitab di perpustakaan Ma'had yang sekarang disiapkan untuk para santri, khususnya yang menunjang muqarrar, itu ternyata dirasa tidak cukup gitu. Ada santri yang berbisik gitu ya ke Al-Fakir, Ustaz, tahun ini saya nggak pulang gitu, boleh nggak nanti kalau liburan minjem kitab? Masya Allah, ini yang membuat Al-Fakir sangat terharu gitu ya. Insya Allah nanti santri yang mau minjam kitab mungkin kalau di perpustakaan tidak ada perpustakaan pribadi Al-Fakir bisa dipinjamkan, nanti kunci rumahnya insya Allah dipinjamkan. Luar biasa ya, luar biasa. Ada santri yang minta izin libur lebih awal karena di kampungnya sudah disiapkan agenda untuk kultum ya. Masya Allah ya. Jadi semangat untuk pulang itu semangat untuk kemudian menebarkan ilmu ya, dan ini tentu yang kita harapkan. Ketika proses perpulangan misalnya, Masya Allah, ada santri yang pulang menggunakan jalur darat ya, bis ya. Ketika menunggu bis datang itu, Masya Allah ya, santri menunggu sambil murojaah ya, sambil menghafal Al-Quran. Bahkan santri yang tinggalnya dekat Bogor ya, masih Jabodetabek ya, itu ada yang kembali lagi ke Ma'had ya, kembali lagi ke Ma'had setelah mereka berada di rumah. Kenapa? Ya, karena ingin memanfaatkan liburan itu untuk tasmi ya, untuk menyetorkan hafalan ya. Hari pertama ketika santri itu pulang sampai di rumah itu kemudian ada yang share ya, foto ya, sedang kajian bersama para orang tua ya, sedang menyampaikan kitab Safinatun Najah. Harapannya apa? Harapannya itu kan ini memberikan bekas, dan bekas itu yang paling dekat itu ketika santri pulang kan. Karena program liburan itulah program kemudian menunjukkan ya hasil daripada didikan Ma'had, bagaimana menunjukkan sikap adab yang baik terhadap orang tua, bagaimana kalau ada ilmu itu kemudian disampaikan ya. Dan alhamdulillah ya, kami sudah melihat itu, dan mudah-mudahan Ramadan akan memberikan bekas pengaruh yang luar biasa bagi para santri di bulan-bulan berikutnya. Ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Kami sudah banyak durhaka kepada mereka ya Allah. Kami belum bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Izinkanlah kami ketika orang tua kami masih ada memeluk mereka, mencium tangan dan kaki mereka ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah cita-cita mereka agar kami menjadi para khuffaz, agar kami menjadi para a'immah, agar kami menjadi ulama-ulama besar, agar kami menjadi pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kami ingin menyematkan mahkota kepada orang-orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, itulah yang bisa kami lakukan untuk membalas jasa mereka, ya Allah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakanlah Allah, kami tahu belum semua kalian bisa menjalankan amanah orang tua kalian dengan baik. Tapi jangan sekali-kali ada di dalam hati kalian mengkhianati amanat itu. Ingat orang tua kalian ketika mereka mengandung kalian, betapa susah payah mereka bangun, menyusui, menggendong, memandikan, menyuapi kalian. Mereka hanya berharap kalian menjadi anak-anak yang memberikan birrul walidain, ketaatan kepada mereka sebagaimana yang mereka ridhoi. Karena itu jangan khianati orang-orang tua kalian. Kami sadar bahwa kami tidak bisa satu persatu membelai kalian bagaimana ayah ibu kalian. Tapi kasih sayang kami, guru-guru itu adalah orang tua kalian dalam agama. Meskipun kami bukan orang tua nasab kalian, tapi kami adalah orang-orang tua kalian dalam hal agama. Pada malam yang penuh berkah ini, kami ingin memberikan nasihat. Ingat orang tua kalian ketika nanti kalian kembali ke rumah masing-masing. Jaga, jangan sampai pernah menyakiti hati mereka. Jangan pernah sampai menyakiti hati mereka. Jaga lisan kalian, jaga perbuatan kalian. Jagalah hati orang tua kalian. Tunjukkanlah bahwa kalian adalah anak-anak soleh dan solihah yang membanggakan, menjadi qurratu a'yun. Mereka bahagia karena kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bagi orang tua itu lebih dari segala-galanya, anak-anakku sekalian. Kami tahu orang tua kalian banting tulang di rumah. Bahkan ada mungkin yang hari ini telah ditinggalkan orang tuanya. Bayangkan wajah mereka. Tataplah wajah mereka. Lihatlah. Kirimkanlah doa untuk mereka. Di setiap sholat kalian jangan pernah lupakan orang tua kalian. Karena orang tua kalian adalah surga bagi kalian. Jaga adab kalian ketika di rumah. Kalian adalah santri. Kalian adalah calon-calon pemimpin peradaban. Tunjukkanlah perilaku yang mulia, bahwa kalian adalah orang-orang besar. Bukan seperti anak-anak yang lain di luar sana. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, Pak Yai yakin kalian akan bisa menjaga diri dengan baik. Bisa memanfaatkan 10 hari yang terakhir meskipun mungkin sebagian kalian tidak ada di mahat ini. Ingat, kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian lebih dulu, mungkin Pak Ayai, mungkin para asatid, mungkin ustadzat, kita tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Kalau seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir, buatlah proposal, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita bersama kedua orang tua kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jannahnya, bersama guru-guru kita, bersama para masyayikh, para ulama, para syuhada, para anbiya, para sholih.